Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 331. Bersiap untuk terobosan. Ling Han sangat aneh, tapi lapisan ke-9 dari tier Spring Gusing adalah kekurangan setelah semua kecakapan bertarungnya bisa menyaingi 9 bintang di Spiritual Ocean Tier. Tetapi saat bertemu dengan pemuda berbaju ungu berbintang 10 itu, ia masih lebih lemah di level. Dalam beberapa langkah, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, hanya menjaga. Namun, ini masih mengejutkan Jian Aocheng dan anak muda berpakaian ungu itu. Sejak kapan lapisan pertama Gusing Spring Tier bisa setajam ini? Di mata Jian Aocheng, niat membunuh terbakar. Jika orang aneh seperti itu mengangkat budidayanya ke lapisan ke-9 dari tingkat lautan spiritual, bukankah dia bisa langsung membunuhnya? Tidak, keajaiban seperti itu harus segera diberantas. Dia suka melawan keajaiban karena perasaan menghancurkan keajaiban sangat menyenangkan, jelas bukan karena dia bisa kalah. Anak muda berpakaian ungu meraung berulang kali, satu gerakan lebih ganas dari sebelumnya, tetapi kecakapan pertempuran Ling Han hanya lebih lemah dari dia oleh 1 bintang. Bagaimana mungkin dia bisa menjatuhkan Ling Han dengan mengerahkan kekuatan sedikit lebih? Selain itu, Ling Han masih memiliki terlalu banyak mobil truf yang tidak dia ungkapkan. Jika memungkinkan, Ling Han benar-benar ingin membantai Ao Jiancheng. Dia harus menjadi salah satu dari anak-anak Ao Feng yang disayangi, dan membunuhnya pasti akan membuat Ao Feng merasa tertekan untuk sementara waktu. Namun, Ling Han merasa bahwa roh mental selalu mengikuti Ao Jiancheng. Kultivator Intermoon Sekte yang tangguh memperhatikan Ao Jiancheng setiap saat, dan saat Ling Han melepaskan pedang kelahiran iblis, itu pasti akan menarik orang itu ke atas. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Aku meremehkanmu, anak muda berpakaian ungu itu berhenti, tetapi tidak menghentikan pertempuran. Dia mengambil pedang di belakang punggungnya yang berkilau seperti air musim gugur. Pada bilahnya ada garis-garis pola kain, berjumlah 9, itu adalah alat roh. Menghidupkan, dia berteriak ringan. Weng, 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 garis-garis kain pada pisau diaktifkan satu persatu, bersinar. Namun, hanya 8 yang menyala, garis ke-9 dari kain menolak untuk bekerja. Membuatku menggunakan Longbrow Sword, kamu bisa merasa bangga bahkan ketika kamu mati. Anak muda berpakaian ungu itu tersenyum dengan udara kesombongan, melompat keluar dengan pedangnya dan menebas ke arah Ling Han. Alat roh membelah udara dan 4 kilasan pedang Qi menari bersama, sangat menakutkan. Ling Han mengerutkan kening sesaat, lalu hanya berbalik untuk berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika dia ingin mengalahkan anak muda berpakaian ungu, dia harus menggunakan pedang kelahiran setan dan 3000 misterius. Namun, setelah Demon Bird Sword digunakan, di bawah sensitivitas Qi, perasaan surgawi pada Ao Jiancheng pasti akan menyadari. Itu tidak mungkin terjadi. Begitu dia masuk ke Spiritual Ocean Tier, kekuatannya akan memiliki lonjakan yang mengejutkan. Mengapa harus berjuang mati-matian di sini? Kamu ingin lari? Anak muda berpakaian ungu itu mendengus, buru-buru memburu. Ao Jiancheng menunjukkan teknik gerakannya dan mengikuti di belakang. Ling Han terlalu aneh jika keajaiban seperti itu tidak cepat dihilangkan. Itu hanya akan membuatnya tidak bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Namun, siapa yang akan bisa mengejar Ling Han yang menggunakan teknik gerakan angin bayangan begitu dia mengaktifkannya? Hu Niu adalah satu. Tetapi untuk praktisi Spiritual Ocean Tier, seseorang harus secara alami berbakat dengan teknik gerakan atau memiliki kemampuan garis keturunan terkait. Jika tidak, jika mereka mengatakan ingin mengejar Ling Han yang menggunakan teknik gerakan angin bayangan, mereka tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Namun, setelah berlari selama beberapa menit, perbedaan antara keduanya ditarik terpisah. Ao Jiancheng mengambil alih anak muda berpakaian ungu, tapi jarak antara mereka dan Ling Han masih melebar.
Setelah mengejar beberapa menit lagi, Ao Jiancheng hanya bisa berhenti dengan kecewa, karena Ling Han sudah menghilang dari bidang penglihatannya. Dia hanya bisa menahan dendam, dia seharusnya secara pribadi menyerang sebelumnya, memberi Ling Han pukulan fatal dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, tapi siapa yang mengira bahwa dia yang berada di lapisan pertama Gusing Spring Tier tidak hanya memiliki kecakapan pertempuran yang menantang alam, tetapi juga kecepatan yang bisa membuat orang lain melongo. Dia belum menyaksikan kecepatan Hun Yu, atau dia pasti akan menderita gangguan mental. Kakak senior Jiancheng, apakah kamu membunuh? Anak muda berpakaian ungu itu tiba, dan berpikir untuk bertanya kepada Ao Jiancheng apakah dia telah membunuh Ling Han. Tetapi begitu dia berbicara, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi Ao Jiancheng sangat tidak sedap dipandang. Ekspresi Ao Jiancheng penuh dengan niat membunuh. Dia bersumpah dia pasti tidak akan membiarkan Ling Han pergi nanti. Setelah Ling Han berlari sebentar, sosoknya melintas dan memasuki menara hitam. Sudah waktunya untuk menerobos. Begitu dia melangkah ke Spiritual Ocean Tier, dia akan menyapu tanah yang sunyi. Jadi bagaimana jika ada seseorang di lapisan ke-9 dari Spiritual Ocean Tier? Dia tidak bisa menghancurkan mereka tanpa menggunakan Demon Bird Sword. Begitu dia melangkah ke Spiritual Ocean Tier, dia akan menyapu tanah yang sunyi. Jadi bagaimana jika ada seseorang di lapisan ke-9 dari Spiritual Ocean Tier? Dia tidak bisa menghancurkan mereka tanpa menggunakan Demon Bird Sword. Serigala binatang bermata 9 masih hidup, tetapi terluka parah. Dia terbangun dan segera memamerkan giginya, meraung dengan marah dan mengungkapkan kekejamannya. Masih ganas, Ling Han melemparkan tamparan dan serigala binatang bermata 9 langsung terkejut sampai mati. Dia melambaikan tangannya, dan darah serigala binatang buas itu benar-benar diekstraksi, melekat pada tubuhnya. Beberapa tetes darah sebenarnya berwarna perak, seolah-olah air raksa terkondensasi menjadi bola. Ini adalah esensi darah Nine Eye Beast Wolf, dan tanda raja, hanya ada beberapa tetes. Jangan pahit dengan jumlah kecil hanya setelah mencapai Shattering Void Tier, darah seseorang akan benar-benar berubah menjadi perak, dan melemparkan satu tetes saja bisa membunuh seseorang di Flower Blossom Tier. Ling Han menyerap esensi, mengubahnya menjadi kekuatan yang menyehatkan tubuhnya. Darah mengering dengan cepat, berubah menjadi keropeng yang menempel di kulitnya. Warnanya sangat ringan karena esensi di dalamnya telah diserap. Ling Han merasa tubuhnya akan meledak. Menyerap esensi darah Raja Binatang Buas di Spiritual Ocean Tier sangat bermanfaat baginya. Namun, ini tidak cukup. Ling Han melambaikan tangannya lagi, serigala binatang bermata 9 langsung pecah menjadi beberapa bagian, masing-masing tulang terpisah, berkibar di udara. Satu tetes sumsum tulang putih segera muncul dari tulang. Darah dan sumsum tulang adalah esensi sejati Nine Eye Beast Wolf. Biasanya, tulang perlu direbus terus-menerus dan dididihkan selama setidaknya 1 hari dan 1 malam sebelum sumsum tulang bisa menjadi sup. Namun, di dalam menara hitam, tidak perlu ada masalah seperti itu. Ling Han hanya perlu mengangkat tangannya untuk melakukannya. Biasanya, tulang perlu direbus terus-menerus dan dididihkan selama setidaknya 1 hari dan 1 malam sebelum sumsum tulang bisa menjadi sup. Namun, di dalam menara hitam, tidak perlu ada masalah seperti itu. Ling Han hanya perlu mengangkat tangannya untuk melakukannya. Dia membuka mulutnya. Siu, siu, siu. Esensi sumsum tulang langsung terbang ke mulutnya dan ditelan olehnya. Weng, Five Elements Chaos Lotus bergetar sedikit ketika Origin Power mengalir dengan keras di dalam, mengirimkan esensi sumsum tulang ke setiap sudut tubuhnya dan memperkuat tulang dan ototnya. Lebih banyak obat roh, Ling Han melambaikan tangannya, batang demi batang obat roh ditarik dari tanah, berbaris di depannya. Dia memilih beberapa obat roh yang memperkuat fisiknya dan memadatkan asal-usulnya dari obat-obatan roh yang dia panen di alam iblis langit misteri dan kebun obat sekte musim dingin. Dia menekan dengan tangan kanannya dan esensi obat cair langsung diekstraksi. Ling Han membuka mulutnya dan menelan seperti ikan paus. Hong, seluruh tubuhnya seperti berubah menjadi tungku pil.
di dalam tubuhnya ada beberapa jenis obat roh dan sumsum tulang serigala 9 ibis dan darah. Dia mengubah tubuhnya menjadi tungkupil, memperbaiki esensi ini dan memberi makan tubuhnya. Dia merasa seolah akan segera meledak. Itu tidak cukup, itu belum mencapai batas, pikir Ling Han pada dirinya sendiri. Dia akan menerobos pada saat tubuhnya mencapai batas, memadatkan fundamentalnya ke tingkat yang tak tergoyahkan. Hong, 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 gelombang demi gelombang energi meledak di dalam tubuh Ling Han. Kulitnya pecah dan aliran darah mengalir keluar, tetapi matanya masih bersinar. Dia hampir menyentuh pintu yang paling ekstrim. Kulitnya terus terbuka. Bahkan tubuh tebing batu tidak bisa mentolerir energi kekerasan yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Saat ini. Chapter 332. Dua Lautan Spiritual. Hong. Di dalam tubuh Ling Han, perubahan yang mengejutkan terjadi. Otot, tulang, dan nadinya semakin kuat, menembus batas tubuh tebing batu dan menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ini bukan kontribusi gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, tetapi sebuah terobosan yang diperoleh darinya mendorong tubuhnya sendiri. Perubahan besar seperti itu tidak terjadi pada tubuhnya saja, tetapi juga pada dantiannya. Dia telah menyatu 9 inti sejak lama, dan mengubah 9 mata pegas menjadi satu langkah paling penting untuk menembus spiritual Ocean Tier. Mata pegasnya secara mengejutkan besar, seolah-olah sebuah danau besar, dan sekarang mata pegas super itu mengembang dengan kecepatan tsunami. Membentuk samudera. Hong lama sekali. Mata musim semi itu mengeluarkan origin power yang mengejutkan. Jika Ling Han menggunakan akal surgawinya berubah menjadi sosok manusia untuk perbandingan, mata pegas itu sudah menjadi tubuh besar air, begitu luas sehingga akhirnya tidak bisa dilihat. Ini sudah bisa menyaingi lautan spiritual di kehidupan sebelumnya ketika dia berada di puncak lapisan pertama spiritual Ocean Tier. Tapi sekarang dia baru saja menerobos dan samudra spiritual masih berkembang dengan kecepatan cepat, jauh dari jangkauan tahap awal dari lapisan pertama spiritual Ocean Tier. Benar-benar mencengangkan. Proses ini untuk Ling Han mengikuti jalan yang dipukuli. Gelombang pasang surut setelah gelombang pasang, mata air spiritual berubah menjadi lautan, masif dan tak terbatas. Setelah 3 jam penuh, ekspansi lautan spiritual akhirnya berhenti. Namun, saat Ling Han mengira dia telah melaju dengan lancar, gelombang tiba-tiba naik dan lautan spiritual berubah lagi. Mulai terpecah. Situasi apa ini? Di Gusing Spring Tier, dia hanya memiliki satu mata pegas berukuran super, tetapi yang lain memiliki 9. Dan sekarang, yang lain menyatukan 9 mata air menjadi satu, berubah menjadi satu samudera spiritual. Mungkinkah dia sebaliknya, memiliki 9 samudera spiritual? Untungnya, samudera rohaninya hanya terpecah menjadi 2, dan tidak lagi membelah. 2 samudera spiritual, satu di atas, dan yang lainnya di bawah, seolah-olah langit dan bumi. Selain itu, satu samudera spiritual berputar searah jarum jam, sementara yang lainnya berputar berlawanan arah jarum jam, seperti ikan yin yang dalam diagram skema kosmologis. Ling Han sangat marah. Setelah menyeberang ke elemen Gathering Tier dalam kehidupan ini, semuanya berbeda. Inti asal orang lain adalah tunggal, tetapi ia memiliki 5 inti asal kecil yang digabungkan. 9 mata-mata orang lain, sementara dia punya 1. Orang lain memiliki 1 samudera rohani, namun ia memiliki 2 samudera. Sial, namun, perubahan nyata mungkin terjadi ketika dia berada di lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier ketika dia menyatukan 9 inti asal, yang sekarang muncul sebagai perubahan intrinsik. Bagaimanapun, memiliki inti asal yang kecil, itu bisa dilakukan selama seseorang memiliki basis roh multi-elemen. 9 inti menyatu menjadi satu ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya menurut apa yang diketahui Ling Han dalam 2 kehidupan. Lain seperti ini belum muncul di dunia, sehingga jalur kultivasi yang diikuti mungkin memberinya banyak kejutan. Segera, 2 samudera spiritual selesai mengembang, sepenuhnya menstabilkan, yang berarti bahwa ia benar-benar menyeberang ke spiritual Ocean Tier.
Ling Han terkejut karena samudera spiritualnya sekarang 10 kali lebih besar dari yang ada di kehidupan sebelumnya. Dengan pikiran, samudera spiritual terangkat dalam gelombang saat origin power menyapu, melonjak hebat. Dia dengan santai melemparkan pukulan, merasakan kekuatan di dalamnya. Dia mengangguk, kekuatannya sekarang bisa menyaingi lapisan ketujuh spiritual Ocean Tier, ini sangat menakutkan. Hanya melangkah ke spiritual Ocean Tier, kekuatannya bisa menyaingi pejuang spiritual Ocean Tier tahap akhir. Jadi ketika dia mencapai tahap puncak spiritual Ocean Tier, apakah mungkin baginya untuk bertarung dengan mereka yang ada di tier pedestal spiritual, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan tidak dengan bantuan pedang kelahiran setan? Ini sangat mungkin, meskipun semakin tinggi tingkat dalam seni bela diri, semakin besar setiap langkah. Ia memadatkan fondasinya terlalu kuat, memungkinkannya untuk memiliki kemampuan pertempuran tingkat yang luar biasa. Kali ini, melawan Aujian Cheng lagi, aku bisa mengalahkannya dengan tangan kosong sampai dia memanggil leluhurnya. Ling Han tersenyum tipis. Namun, saya masih tidak ingin mengekspos identitas saya. Saya harus menyusup ke sekte bulan musim dingin untuk mencari tahu keberadaan ibu. Jadi sebaiknya tidak menggunakan pedang. Teknik kepalan tangan, teknik telapak tangan, atau teknik kaki. Ada satu. Ini Navantu War Elephant Fish yang saya minta ketika dia meminta saya untuk memperbaiki pil. Itu dikatakan teknik Black Grade yang cukup istimewa, yang tidak dapat diolah oleh seniman bela diri tier Spring Tier karena mereka satu tier terlalu rendah untuk mewujudkan niat bela diri. Akan lebih baik jika teknik tinju ini seperti Misterius 3000. Namun, Natu Lan tidak memiliki wajah yang bau seolah orang tuanya telah meninggal seperti yang dimiliki Kaisar Pedang ketika dia menyerahkannya. Saya kira saya akan kecewa. Namun, Natu Lan tidak memiliki wajah yang bau seolah orang tuanya telah meninggal seperti yang dimiliki Kaisar Pedang ketika dia menyerahkannya. Saya kira saya akan kecewa. Ling Han membalikkan kepalan gajah perang di dalam kesadarannya, sambil berkata, "Menara kecil, bisakah lapisan kedua dibuka sekarang?" Sosok menara kecil muncul, ia berhenti sebentar, sepertinya berusaha, dan kemudian segera bergoyang ke kiri seolah-olah ia menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu tidak cukup kuat sekarang. Hei, aku sekarang berada di tingkat lautan spiritual, dan menghitung ke atas, alas spiritual, bunga mekar, bayi spiritual, transformasi dewa, surga, dan tingkatan kekosongan yang hancur, total 6 lainnya langkah tersisa. Bahkan jika saya bisa membuka satu lapisan setiap kali saya maju, maka ketika saya menjadi dewa, saya masih bisa hanya membuka 8 lapisan, yang berarti alam dewa juga memiliki perbedaan level." Ling Han menyimpulkan. Ini menghitung dengan cermat, jika, kebetulan, dia membutuhkan 2 atau 3 tingkatan sebelum dia bisa membuka lapisan menara hitam, lalu berapa banyak tingkatan yang dibagi tier-tier, menara kecil sunyi. Kecerdasannya terbatas atau mungkin karena terlalu rusak, memengaruhi kecerdasannya, tetapi, ia tidak mampu menjawab pertanyaan di luar jangkauannya. Ling Han menghela nafas, itu masuk akal. Menara hitam tidak diragukan lagi adalah produk dari alam dewa dan pemilik aslinya pasti mati. Sementara roh alat itu musnah juga, terlahir kembali sebagai makhluk lain. Ini menjelaskan bahwa bahkan para dewa pun dibagi menjadi yang lemah dan yang kuat, membaginya menjadi level-level secara alami akan normal. Menarik. Jadi mengikuti garis pemikiran ini, alkimia tidak berakhir di Heaven Tier. Ling Han mengungkapkan senyum. Dia terpesona oleh alkimia dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini dia fokus pada seni bela diri. Tetapi itu tidak berarti dia tidak lagi tertarik pada alkimia. Dia sudah melakukan ekstrim dalam alkimia dan tidak bisa lagi maju lebih jauh. Namun dalam kenyataannya, alkimia sama dengan seni bela diri tingkat dewa bukanlah akhir. Mungkin sudah dekat, tapi jelas bukan akhirnya. Dia bisa menjelajahi alkimia lagi. Ini membuat Ling Han sangat senang, kegembiraan yang tidak dia rasakan dalam waktu yang lama. Apapun, pertama-tama dia akan berlatih teknik tinju itu, tidak ada banyak waktu. Apapun, pertama-tama dia akan berlatih teknik tinju itu, tidak ada banyak waktu. Di dalam ruang menara hitam,
dia bisa menggunakan kemampuannya sepenuhnya, menangkap perubahan sedikit pun. Ini jelas sangat membantu dalam berlatih teknik. Namun, dia juga tidak terburu-buru. Ingin masuk dalam daftar 100 besar dalam ujian, bukan karena semakin banyak orang yang dikalahkannya, semakin baik itu sudah cukup untuk mengalahkan mereka yang memiliki cukup keuntungan. Jika Anda mengalahkan 10.000 orang, Anda hanya dapat memperoleh 10.000 token. Tetapi jika Anda mengalahkan satu orang yang telah mengalahkan 10.000 lawan, maka Anda dapat menuai 10.000 dan satu token. Jadi, murid-murid Intermoon Sect sebenarnya sama sekali tidak dirugikan mengikuti ujian pada hari ketiga. Ling Han berkultivasi sepanjang hari, dan setelah memahami dasar-dasar tinju gajah perang, ia meninggalkan Menara Hitam. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk sepenuhnya menampilkan kemampuannya. Namun, dia menyamar lagi karena Qi Yongye dan yang lainnya seharusnya melihat identitas sebelumnya. Mengetahui identitasnya sebenarnya bukan hal yang baik bagi mereka. Dia bolak-balik melalui pegunungan, mendapatkan cukup banyak. Pada malam hari, dia mengangkat api unggun, memanggang daging 9 ibis wolf. Baunya enak, benar-benar wangi. Sekelompok orang bergegas keluar dari hutan. Setidaknya ada 200 orang. Yo, kakak Zhao, ini seorang pria sendirian. Orang-orang ini memandang Ling Han seolah-olah Ling Han adalah kursus di atas meja mereka. Chapter 333. Tinju Gajah Perang. Sebelum ujian dimulai, banyak orang kaya memperoleh token dan bawahan di sekitar. Ling Han juga telah dilecehkan. Sementara kebanyakan orang baik-baik saja setelah ditolak, mereka terus mencari orang berikutnya, karena ada begitu banyak orang di sini. Namun, selalu ada orang-orang yang berpikir bahwa dunia harus mengelilingi mereka. Setelah ditolak, mereka akan menunjukkan cemberut, atau bahkan mengancam akan membunuh dan yang lainnya. Anak muda ini adalah salah satu dari orang-orang itu, namanya adalah Zaori. Namun, Ling Han menyamar beberapa kali, jadi Zaori secara alami tidak bisa mengenali Ling Han. Zaori mengendus-endus keras dengan hidungnya dan mengarahkan pandangannya pada daging yang Ling Han panggang, memperlihatkan tatapan lapar. Kakak Zhao, ini tampaknya daging binatang berkualitas sangat tinggi, seorang bawahan berkata kepada Zaori. Ambilkan itu untukku, kata Zaori. Daging binatang tingkat tinggi sangat tonik, dan bagi seniman bela diri, itu tidak kalah dengan pil obat. Seorang bawahan segera datang dan berteriak pada Ling Han, sialan, serahkan token itu, dan kamu bisa tersesat. Ling Han mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak ingin mati tersesat, hahaha, tidak bisakah kamu melihat kita memiliki begitu banyak orang? Anak bawahan itu tertawa muram. Kekuatan kolektif mereka tentu saja tidak lemah. Mereka tidak hanya bisa membanjiri musuh dengan jumlah, tetapi juga memiliki beberapa ahli tahap akhir Gusing Spring Tier. Berlari merajalela di jalan mereka memberi mereka kepercayaan diri. Cepat, tuan muda ini lapar. Zaori mendesak dari belakang. Kamu akan menyesal menolakku. Si bawahan segera melemparkan tendangan ke arah Ling Han dengan kekuatan jahat. Ini bukan hanya menendang Ling Han ke samping, itu akan menendang otaknya. Ujian ini tidak melarang mereka untuk membunuh, yang tampaknya telah melepaskan kekejaman banyak orang. Tatapan Ling Han berubah dingin. Menebas dengan jari, pedang Qi yang dingin keluar dari udara tipis, dan darah segar terciprat. Kaki orang itu terputus, melengkung, dan mendarat di tanah di depan Zaori dengan percikan. Pada saat ini bawahan menyadari apa yang terjadi. Setelah terkejut, dia menjerit tragis saat air mata dan ingus mengotori wajahnya. Lupa untuk mengikat lukanya, pendarahan saja bisa membunuh. Kelancangan, berani sekali kamu, menunggu kematian, 100 orang berteriak dengan marah. Apakah masih ada perintah jika seseorang sendiri berani bertindak kasar di depan mereka? Sepertinya kamu memiliki keterampilan, Zaori tertawa dingin. Kakak Zhang, kakak Li, dan kakak Ma, siapa di antara kalian yang mau mengalahkan bocah ini? Katanya kepada 3 anak muda dengan sikap tidak biasa.
Ketiga orang ini semuanya berada di lapisan ke-9 dari Gusing Spring Tier, dan keangkuhan di wajah mereka membumbung tinggi di langit. Pada kenyataannya, keturunan keluarga besar di samping, mencapai lapisan ke-9 dari tingkat semi Gusing Spring di bawah wilayah utara tentu sangat mengesankan, dan bisa disebut yang terbaik. Lagi pula, hanya ada begitu banyak keajaiban yang melintas ke spiritual Ocean Tier karena pertemuan yang kebetulan, baik memakan buah roh surgawi atau mengambil pil roh yang diturunkan dari zaman kuno. Anak muda yang bermarga Zhang mengambil langkah besar sambil tersenyum dan berkata, "Tinggalkan siapapun yang seperti ini padaku, itu akan menyelamatkan Brother Li dan Brother Ma dari mengotori tanganmu." Dua lainnya tertawa dengan tenang. Kekuatan ketiganya kurang lebih sama, jadi mereka semua tidak yakin tentang satu sama lain. Masing-masing ingin mendapatkan tempat pertama, sehingga mereka akan bergiliran untuk menunjukkan kemampuan mereka ketika menghadapi situasi seperti ini. "Brat, tidak perlu memberitahuku namamu, dan tidak perlu memberitahuku siapa pendukungmu. Aku tidak peduli. Bertemu denganku di sini adalah kemalangan terbesarmu, jadi salahkan nasib burukmu." Anak muda yang bermarga Zhang berkata dengan arogan, melemparkan pukulan ke arah Ling Han. Untuk menunjukkan kemampuannya di depan Li dan Ma, pukulan ini dilepaskan dengan sekuat tenaga untuk membunuh Ling Han dengan sapuan bersih. Siapapun yang bisa menjaga lawan mereka yang tercepat pasti akan lebih kuat. Ling Han menggelengkan kepalanya. Apakah anak-anak muda ini benar-benar berpikir mereka adalah raja dunia, melakukan apapun yang mereka inginkan? Dia mendengus dan melemparkan pukulan juga. War Elephant Fist mengaktifasi. Weng, garis-garis seperti urat terbuka, dan dari dalam datanglah seekor naga-naga perak muda yang memancarkan kehadiran besar, menginjak-injak anak muda yang bermarga Zhang. Semua orang muncrat pada saat yang sama. Niat bela diri, itu niat bela diri terwujud berarti, tingkat lautan spiritual, mata semua orang tiba-tiba muncul. Siapa yang mengira anak muda berusia 18 hingga 19 tahun yang tidak memiliki kepemilikan sebenarnya adalah ahli spiritual Ocean Tier? Sekarang mereka sudah selesai, setelah menendang piring besi. Peng! Gajah naga berlari dan anak muda yang bermarga Zhang tidak ada lagi, diinjak-injak menjadi tumpukan lumpur. Ling Han kagum karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan War Elephant Fist. Dia tidak tahu kekuatannya. Hasilnya adalah, itu menghancurkan lawan di lapisan ke-9 Gusing Spring Tier menjadi remah. Selain itu, dia hanya mengolah teknik tinju ini selama sehari, dan tidak benar-benar memahami esensinya. Tinju perang gajah sejati yang ditembakkan harus berwarna emas, dan bukan perak muda. Namun, mengolahnya untuk waktu 1 hari hingga tingkat ini juga tidak buruk. Ling Han tertawa. Dia tidak terlalu mengkritik dirinya sendiri. Dia jenius, tapi bukan jenius yang menentang alam, hanya saja keberuntungannya relatif lebih baik. "Tuan-tuan," Zaori berkata sambil gemetaran. Pejuang spiritual Ocean Tier benar-benar menghancurkan yang Tier Gusing Spring. Bahkan jika mereka memiliki 100 orang di sini, itu sama sekali tidak akan cukup. Belum lagi hanya ada selusin dari mereka di Tier Spring Gusing. "Masih ingin makan daging?" Ling Han tertawa lembut, tetapi melihatnya menghancurkan pemuda bernama Zhang menjadi pasta daging dengan sekali pukul, siapa yang masih akan merasakan Ling Han lembut dan ramah? Masa menggelengkan kepala mereka semua, bergerak sangat tertib. Ling Han mengangguk dan berkata, "Serahkan token Anda, semua orang bisa tersesat kecuali Zaori." Semua orang seolah-olah mereka diberi amnesti. Mereka buru-buru mengeluarkan token mereka, menempatkan mereka di tanah, dan berbalik. Jika mereka kehilangan token, mereka masih bisa merampok lebih banyak, tetapi jika nyawa mereka hilang, di mana mereka akan menemukan itu? Zaori mengepalkan giginya, tiba-tiba berlari. Dia tidak ingin menunggu mati tanpa daya. Saat dia berbalik dan turun dengan kaki kanannya, dia tidak menginjak apapun saat seluruh orangnya langsung jatuh ke tanah. Bukannya sebuah lubang tiba-tiba muncul di tanah atau yang lainnya, tetapi karena kaki kanannya telah terputus oleh Sword Ki, jadi dia secara alami tidak menginjak apapun. "Ark!" Dia langsung berteriak tragis, berjuang untuk menopang tubuhnya. Ketika dia mencari bantuan dari bawahannya, tidak ada yang tampak 2 kali,
hanya berjalan cepat dengan kepala menunduk dan membuatnya langsung merasakan dingin yang hebat. Jangan bunuh aku adalah klan dari keluarga Zhao. Ayahku adalah Zhao Richeng, seorang pembudidaya tier pedestal tier yang tangguh, dan jika dia tahu kamu membunuhku, dia pasti akan menemukan kamu dan membunuh kamu. Zhao Ri hanya bisa memalingkan kepalanya untuk mengancam Ling Han. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku sudah ingat." Dia melambaikan tangan dan kepala Zhao Ri terpotong dan memutar beberapa lingkaran di tanah. Matanya masih dipenuhi dengan penyesalan. Niat pedangku terlalu kuat sekarang. Jelas, ketika aku melemparkan tinju atau telapak tangan, itu berubah menjadi pedang Qi. Dengan cara ini bahkan jika aku menggunakan War Elephant Fist, orang masih akan menebak bahwa aku benar-benar menggunakan pedang. Aku perlu menyesuaikan sedikit, gumamnya pada dirinya sendiri. Adapun sampah seperti Zhao Ri, dia tidak akan peduli bahkan jika dia membunuh 10.000 orang seperti dia. Dia tidak tahu berapa banyak generasi kedua sombong seperti ini yang dia bunuh di kehidupan sebelumnya. Chapter 334. Memberikan token. Ling Han berjalan melalui pegunungan, berjalan di sepanjang jalan gunung sempit menuju Valen Gus Valley. Di tengah jalan, dia menghadapi banyak pertempuran, tetapi dia dengan mudah mengalahkannya dengan kekuatannya. Jika lawannya menunjukkan niat membunuh, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Tetapi jika pihak lain hanya ingin merampok, maka dia akan memberi mereka jalan keluar. Lagi pula, memperebutkan token adalah aturan main, dan bukan keluhan pribadi. Pertempuran demi pertempuran, Ling Han akhirnya menekan pedang Qi-nya, membentuk Fist Qi sekali lagi. Pemahaman aturan menyebabkan pemahaman semua aturan seni bela diri dunia berasal dari satu sumber. Ling Han mengerti dengan analogi, berpikir, aku menemui hambatan dalam kultivasi Sword Qi. Sejak kilatan kelima, itu sudah tidak lagi mulus. Pada kenyataannya, yang kelima muncul karena ayah ditangkap dan saya menerobos belenggu di bawah amarah. Yang keenam dibentuk melalui diskusi tentang jalur pedang dengan Guru Mo yang mengarah pada pencerahan. Yang ketujuh juga karena ledakan emosi. Tapi, aku tidak bisa selalu disertai dengan emosi yang luar biasa, dan aku tidak ingin meningkatkan niat pedangku melalui kesedihan karena aku tidak bisa selalu seberuntung itu sehingga orang-orang di sisiku hanya terluka dan tidak pernah mati. Karena saya telah menemui hambatan dengan menumbuhkan Sword Qi, tidak ada salahnya untuk mencoba seni dan keterampilan lainnya. Melatih teknik tinju untuk waktu yang singkat, aku bisa merasakan semacam resonansi dengan jalur pedang. Mungkin meningkatkan War Elephant Fist ke tingkat tertinggi dapat membuatku membentuk kilatan ke-8 dari Sword Qi. Pada hari ketiga, murid-murid Intermoon Sekte resmi bergabung dengan ujian. Tidak banyak, hanya sekitar 300. Tetapi orang-orang ini berusia sekitar 25 tahun, dan yang paling lemah adalah di Gusing Spring Tier. Ini sangat mengejutkan, mengganggu ujian lagi. Ling Han tidak pernah bertemu dengan saingan dan token yang dia dapatkan mencapai 10.000, namun lawan yang dia kalahkan hanyalah 700 atau lebih. Seperti yang diharapkan, merampok orang yang tepat menghasilkan lebih banyak keuntungan. Ini sudah menjamin masuknya ke dalam 100 besar. Ling Han tidak punya ambisi untuk mengambil tempat pertama karena tidak ada artinya di dalamnya karena 100 semua bisa masuk ujian babak kedua. The Valen Gus Valley muncul. Itu adalah lembah kematian alami. Burung tidak terbang melewati karena sering ada ki jahat yang melonjak ke atas dari bawah yang bahkan ditakuti oleh prajurit tingkat bunga mekar. Dikatakan Sekte Moon musim dingin pernah mengirim 3 pembudidaya tier spiritual bayi untuk menyelidiki. Tetapi hanya 2 yang keluar dan keduanya meninggal segera setelah itu. Sejak saat itu, Valen Gus Valley menjadi daerah terlarang yang tidak seorang pun berani masuk. Ling Han dan peserta ujian lainnya secara alami tidak harus memasuki Valen Gus Valley, hanya berkumpul di perimeter luar lembah. Setelah orang-orang tiba, mereka mengirimkan token mereka dan mendaftarkan identitas mereka. Saudaraku, punya pertanyaan. Berapa banyak token yang kamu dapatkan? Setelah Ling Han berjalan ke area keselamatan, seorang anak muda berusia sekitar 20 tahun mendekat.
kenapa aku harus memberitahumu? Ling Han menjawab dengan sebuah pertanyaan. Hehe, sebenarnya, dari yang datang ke sini sekarang, mereka yang berada di atas 100 memiliki setidaknya 900 token. Jadi jika Anda memiliki kurang, mengapa tidak menjual token kepada saya? Jika Anda jauh melebihi jumlah itu, mengapa tidak berbagi dengan saya? Kata pemuda itu, nyengir lebar. Ling Han tertawa dan berkata, tidak tertarik. Hei, kita bisa membahas harganya, jangan pergi, anak muda itu menyusul. Tetapi Ling Han masih mengabaikannya, membuatnya menggelengkan kepalanya dan kembali untuk menunggu yang datang kemudian. Ling Han berjalan menuju titik pengiriman token. Setidaknya selusin orang memulai percakapan untuk membeli token darinya, tetapi dia masih mengabaikan mereka. Ketika dia mencapai akhir, sebuah platform tinggi ditempatkan di sini, dan mereka yang kembali harus berjalan untuk memberikan token mereka. Selain itu, pada platform itu tersangkut kertas putih besar, dan di atasnya ada 100 nama, masing-masing nama dengan nomor di belakangnya. Jelas, itu menunjukkan orang-orang di atas 100 dan skor mereka. Ling Han melirik. Seperti yang diharapkan, skor tempat terakhir adalah 900. Tetapi orang ini pasti akan dihilangkan karena masih ada waktu setengah hari sebelum ujian selesai. Masih ada banyak orang yang belum kembali, dan pasti akan ada banyak yang nilainya menembus 1000. Ling Han melirik. Seperti yang diharapkan, skor tempat terakhir adalah 900. Tetapi orang ini pasti akan dihilangkan karena masih ada waktu setengah hari sebelum ujian selesai. Masih ada banyak orang yang belum kembali, dan pasti akan ada banyak yang nilainya menembus 1000. Dia melirik tetapi tidak menemukan nama-nama Zhao Huan dan anak-anak muda dari 9 bangsa di utara yang terpencil. Mungkin mereka bisa maju ke 10.000, tetapi masuk ke dalam 100 itu terlalu sulit kecuali jika keberuntungan mereka sangat baik dan mereka bertemu pushover sepanjang waktu. Bahkan jika mereka tidak masuk 10.000 teratas, mereka masih mendapat banyak buah naga kuning, jadi perjalanan ini bukan sia-sia. Dia hanya menemukan satu orang yang dikenalnya. Pedang Keadilan Bai Ming, yang kini berada di peringkat kedua dengan skor 100. Skor ini mungkin hanya peringkat 40 atau 50 bahkan lebih rendah, tetapi selama satu memiliki 10.000 token, seseorang dapat masuk ke dalam 100 besar. Apa artinya memiliki lebih banyak? Dia orang yang cerdas. Ling Han mengangguk. Dia berjalan untuk memberikan tokennya. Ketika dia melambaikan tangan kanannya, sejumlah besar token ditumpuk di atas meja, mengejutkan orang yang bertanggung jawab untuk menghitung. Siapa sangka anak muda berusia 18 hingga 19 tahun itu benar-benar galak. Ling Han sengaja menyamar sebagai sedikit lebih tua, atau wajah 17 tahun akan lebih mengejutkan. Skormu 10.086 buah. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menghitung adalah 4 prajurit Gusing Spring Tier. Jadi kecepatan mereka secara alami cepat. Dan di atas peron, duduk seorang praktisi Tier Pedestal Tier, tampak seperti sedang beristirahat dengan mata tertutup dan tidak peduli. Tetapi dengan seorang ahli duduk di sana, siapa yang berani mengacau? Nama, umur, tempat lahir, dan kultivasi, seorang murid bertanya, memegang sebuah buku di tangannya yang memiliki beberapa nama tertulis di atasnya. Nama, umur, tempat lahir, dan kultivasi, seorang murid bertanya, memegang sebuah buku di tangannya yang memiliki beberapa nama tertulis di atasnya. Dia bertanggung jawab untuk mencatat skor 100 orang teratas. Meskipun putaran pertama ujian belum berakhir, mereka yang berhasil menembus skor 10.000, dijamin akan masuk dalam daftar 100 besar. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana peringkat mereka nantinya. Ling Han berkata, Han Lin, 19 tahun, Gunung Fuyun, lapisan pertama dari tingkat lautan spiritual. Han Lin adalah Ling Han mundur. Seorang pembudidaya tingkat spiritual samudra spiritual 19 tahun masih mengejutkan, tetapi menjadi lebih tua pada 2 tahun jauh lebih baik. Gunung Fuyun adalah gunung kecil di wilayah utara yang Ling Han pernah baca sebelumnya dalam catatan geografis. Dia mengambilnya secara sepintas, dan karena tanah yang luas mengalami musibah besar dalam 9.000 tahun terakhir, banyak nama tempat diubah. Dia tidak bisa dengan terburu-buru membuang nama tempat dari kehidupan sebelumnya.
Keempat murid itu semua terkejut. Meskipun skor lebih dari 10.000 token sangat mengesankan, itu mungkin sebagian keberuntungan, tetapi berada di spiritual Ocean Tier tentu mengejutkan. Bahkan ahli spiritual Pedestal Tier yang sedang beristirahat tidak bisa membantu tetapi membuka matanya untuk menilai Ling Han. Mengangguk, dia berkata, "Anak muda, tidak buruk cukup mengesankan." Ling Han tidak membuat dirinya terlihat terlalu tua, karena kekuatan hidupnya terlalu kuat. Jika dia benar-benar menyamar sebagai pemuda berusia 24 atau 25 tahun, monster tua di tingkat bunga mekar akan melihat melalui itu dengan sekilas. Jika mereka mengaitkannya dengan salah satu pencuri hebat, maka dia akan sangat acar. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih, senior, atas bantuanmu." Pakar Pedestal Tier Spirit memberinya senyum ramah, tidak berani sombong. Seorang pembudidaya tier spiritual samudra 19 tahun benar-benar sesuatu yang mengejutkan, dan di masa mendatang, Ling Han mungkin menjadi tier bunga blossom, atau bahkan seorang pembudidaya tier spiritual bayi. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi teman Ling Han, dia pasti tidak bisa jatuh cinta padanya. "Ini token baru kamu, jangan sampai hilang." Seorang murid menyerahkan token hitam yang berat, di atasnya, dua kata Han Lin diukir. Chapter 335. 7 Putra Keluarga Ao. Skor Ling Han sekarang berada di peringkat ke-7, yang tampak tinggi untuk saat ini, tetapi ketika semuanya berakhir, itu mungkin turun ke posisi 40 atau 50. 10 nilai teratas semuanya sangat dekat, berbeda hanya beberapa ratus, atau bahkan selusin poin. Jelas, ini adalah orang-orang pintar. Mendapatkan 10.000 token berarti memasuki 100 teratas. Jadi apa bedanya apakah peringkatnya sedikit lebih rendah atau sedikit lebih tinggi? Putaran kedua ujian adalah kuncinya, dan itu pasti memeriksa kekuatan seseorang. Mereka hanya harus memberikan semuanya pada tahap ini. Ling Han berjalan ke batu besar dan duduk bersila. Saat kepalan tangan kanannya bergetar dengan ringan, dia membayangkan perang gajah, kepalan demi kepalan beredar, dan di kepalanya muncul kilau garis seperti urat yang tidak jelas terbentuk dari niat bela diri. Karena menganggur, dia mungkin juga berlatih bagaimana dia bisa membuang waktu. Seekor gorengan kecil di lapisan pertama spiritual Ocean Tier berani pamer di sini. Suara tajam terdengar di dekat telinga Ling Han. Ling Han menoleh untuk melihat seorang pria kurus menatapnya dengan tangan bersilang. Lapisan keempat spiritual Ocean Tier adalah budidaya yang cukup mengesankan untuk anak seusianya. Lagi pula, prajurit tier Pedestal Tier di bawah 30 tahun masih belum pernah terdengar di wilayah utara. "Kamu pikir kamu siapa?" Ling Han berkata dengan cemberut, bagaimanapun juga dia menyamar, dan di bawah kondisi tidak mengungkapkan kartu asnya, dia tidak mau mentolerir apapun sedikitpun, bertindak sepenuhnya arogan dan mendominasi. Anak muda itu mendengus dan berkata, "Tuan muda ini adalah Yan Jun." Oh, Ling Han tiba-tiba menyadari. Yan Jun awalnya peringkat ke-7 dan kebetulan didorong olehnya, sekarang peringkat 8. Namun, tidak ada gunanya bertarung untuk mendapatkan peringkat di babak pertama dan dia berlari terlalu cepat, jadi dia tidak perlu repot-repot tentang peringkat sama sekali. "Pada pemeriksaan selanjutnya, aku akan mengalahkanmu." Yan Jun berkata dengan dingin. Dia tentu tidak peduli dengan peringkat babak ini sebelumnya, tapi Ling Han terlalu muda, membuatnya sangat iri. Selain itu, Ling Han hanya di lapisan pertama dari tingkat lautan spiritual, dan didorong ke bawah oleh orang seperti itu membuatnya merasa lebih tidak nyaman di dalam. Investigator, penyelidik, Ling Han mencibir, tidak memberinya perhatian lagi. Mata Yan Jun menembakkan api amarah, tapi dia dengan paksa menekannya. Dia hanya mendengus. Begitu pemeriksaan kedua dimulai, dia pasti akan membiarkan Ling Han tahu luasnya dunia. Awal permusuhan ini tentu membingungkan. Ling Han menggelengkan kepalanya dan terus berlatih teknik tinju. Dia sekarang membentuk 3 kilasan Fiski, dan jika dia menerobos untuk membentuk keempat, kecakapan pertempurannya akan memiliki perubahan kecil tapi mendasar. Hari sudah mulai gelap, lebih dari 4 jam sebelum tengah malam.
semakin banyak orang yang kembali. Yang Chang, Si Qimeng, Zhao Huan, Qi Yongye mereka yang akrab dengan Ling Han atau tahu nama-nama muncul satu demi satu. Dia melirik sekilas dan melihat Zhao Huan dan yang lainnya dengan ekspresi gembira sepertinya mereka memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 10.000 teratas. Peringkat Ling Han turun jauh seperti yang diharapkan, dan tempat pertama sudah melonjak ke titik tinggi 20.000. Itu tidak lain adalah Yang Chong. Namun, tanpa waktu sesaat, dia didorong ke bawah, dan tempat pertama menjadi Au Feng Hang. Dia seharusnya menjadi salah satu dari 7 putra keluarga Au, tetapi tidak diketahui yang mana ini. Ling Han tertawa. Au Feng memiliki terlalu banyak anak tidak sah, dia sendiri mungkin tidak mengingat mereka, apalagi orang luar. Pandangannya terfokus. Dia melihat lemak di kerumunan, kemungkinan berusia 22 atau 23 tahun. Dia sangat asing baginya, tetapi berkat fisik bundar itu, Ling Han bisa yakin bahwa orang ini adalah Ma Duobao. Perawakannya benar-benar cacat, tidak peduli bagaimana menendang pil penyamaran, itu masih tidak bisa menyamarkan dia yang seperti bangau yang berdiri di antara ayam. Tangkap dia, seperti yang diharapkan, jika Ling Han bisa menemukan Ma Duobao, begitu juga para pembudidaya Intermoon Sect. Seketika, beberapa prajurit tier pedestal tier melompat keluar dari sudut yang tidak jelas, menyambar Ma Duobao. Kakak kecoklatan, harap bisa bertemu lagi denganmu. Ma Duobao segera berlari dan berkedip ke arah Ling Han tepat sebelum pergi. Jaraknya besar, tetapi Ling Han yakin bahwa Ma Duobao telah menemukannya. Aneh. Ling Han terkejut, karena dia tidak memiliki perawakan khusus, dan di atas penyamaran, bagaimana Ma Duobao mengenalnya? Mungkinkah mereka yang pencuri memiliki seni khusus membedakan orang? Ling Han terkejut, karena dia tidak memiliki perawakan khusus, dan di atas penyamaran, bagaimana Ma Duobao mengenalnya? Mungkinkah mereka yang pencuri memiliki seni khusus membedakan orang? Meskipun Ma Duobao menjadi gemuk, teknik gerakannya sangat cepat. Dia berenang melalui kerumunan seperti ikan, dan bahkan para pengejar pedestal tier tidak tahu bagaimana untuk mulai menangkapnya. Mereka melangkah semakin jauh, dan dalam waktu singkat, Ma Duobao sudah berlari ke hutan lebat. Ling Han tidak khawatir tentang pria itu. Tubuhnya penuh dengan harta, dan bahkan dia tidak bisa melihat kekuatannya. Ma Duobao memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat dirinya tetap hidup. Setelah Huniu dan Yan Tianzhao, ada satu lagi binatang buas. Ronghuan Xuan sudah menjadi monster tua yang seharusnya tidak dihitung. Peringkat terus diperbarui. Semakin banyak dari 10 besar dipimpin oleh mereka yang bermarga Au, dan tanpa menyebutkan, mereka pasti adalah 7 putra keluarga Au. Ini jelas menjelaskan kekuatan 7 orang yang sangat luar biasa, begitu banyak di antara mereka mencapai 10 besar dan tidak satu pun dari mereka berusia 30 tahun. Dari titik ini, bakat Au Feng juga harus luar biasa, atau dia tidak mungkin menjadi ayah dari begitu banyak keajaiban. Tidak heran keluarga Yue ingin mengatur pernikahan dengan keluarga Au saat itu. Ketika tengah malam tiba, ujian babak pertama berakhir. Bahkan jika ada orang yang belum kembali, skor mereka tidak akan dihitung. Peringkat Ling Han turun ke 40-an, peringkat 40 detik, sementara tempat pertama adalah Au Xinglai yang mencapai skor mengejutkan 30.000. 100 besar, mereka yang menerima token logam hitam. Ikuti aku, kata seorang murid. 10.000, masih menghitung, semua orang bersabar, kata seorang murid lain. Ling Han bangkit dan meninggalkan lembah Falingus, mengikuti semua orang ke puncak gunung yang disebut Rising Sword Peak. Ling Han bangkit dan meninggalkan lembah Falingus, mengikuti semua orang ke puncak gunung yang disebut Rising Sword Peak. Yulong Mountains terlalu besar, sehingga bahkan dengan lebih dari 20.000 orang di Intermoon Sect, hanya 7 puncak gunung yang ditempati. Dalam hal luas permukaan, itu hanya 1/1000. Namun, 7 puncak gunung ini dipenuhi dengan ki spiritual, tanah suci untuk kultivasi. Secara komparatif, kualitas spiritual Rising Sword Peak menduduki peringkat terakhir. Ini adalah tempat murid tingkat terendah tinggal. Ling Han dan yang lainnya belum secara resmi bergabung dengan Intermoon Sect, jadi mereka hanya bisa tinggal di sini sementara. Di antara ratusan teratas,
murid-murid Intermoon Sekte mengambil 30 tempat, sehingga dua faksi terbentuk secara alami. Malam pertama, perkelahian hampir pecah, tapi untungnya, dengan prajurit tier pedestal tier berjaga-jaga, pada akhirnya tidak ada yang besar yang muncul. Ling Han melihat sekeliling, Seven Sons dari keluarga Au semuanya mencapai lapisan ke-9 dari tingkat lautan spiritual cukup luar biasa. Selain ketujuh, ada beberapa yang menunjukkan bakat luar biasa, tidak kalah rendahnya dengan Seven Sons of Au Family. Namun, siapa yang lebih kuat harus diputuskan dalam ujian besok. Mungkin, murid-murid Intermoon Sekte semua tidak yakin satu sama lain, ingin keluar sebagai tiga teratas di antara mereka sendiri. Malam ini sangat tidak tenang, konflik bisu bergolak, tapi hari kedua, matahari masih terbit seperti biasa. Ling Han memasuki menara hitam di tengah malam dan menyaring buah naga kuning menjadi buah roh kembali satu. Dia mungkin juga tidak membuang waktu. Seorang ahli tier pedestal tier muncul tak lama, mendesak semua orang untuk bangun. Tanpa membiarkan mereka sarapan, ia membawa mereka ke peron besar di lereng gunung. Biji putih mengaspal ubin ini di sini. Kekerasan adalah salah satu fitur yang membedakannya, bahkan serangan kekuatan penuh prajurit tier pedestal tier tidak akan dengan mudah menghancurkan mereka. Itu paling cocok untuk membuat medan perang. Pertarungan peringkat sejati akan segera dimulai. Chapter 336. Pemeriksaan ulang. Waktu terbatas, dan kalian semua akan menjadi murid sekte ini setelahnya dengan banyak kesempatan untuk bertanding. Jadi pemeriksaan ulang hari ini akan dilakukan dengan cepat. Kultivator pedestal tier spirit berbicara. Dia menunjuk ke alun-alun dan melanjutkan. Kemarin 90 pertama hingga 100 langkah ke depan dan berbaris di lapangan. Segera, 10 orang melangkah maju dan berdiri secara terpisah di lapangan. 81 hingga 90 langkah ke depan, katanya lagi, menunggu 10 orang untuk melangkah maju, dan melanjutkan, kalian bisa memilih satu untuk ditantang, pemenang tetap, dan yang kalah dihilangkan. Pertempuran dimulai sekarang, tetapi apakah atau tidak pertempuran berakhir? Putaran kedua pertempuran dimulai 1 jam kemudian, dan jika 2 orang masih bertarung di lapangan, maka keduanya akan dihilangkan. Mulai. Dengan mengatakan itu, setidaknya 5 orang sudah mulai berkelahi. Istirahat dihitung pada saat pertempuran, dengan total waktu 1 jam, jadi semakin cepat lawan diurus, semakin banyak waktu yang harus istirahat. Terlebih lagi, urutan orang mengambil lapangan adalah hadiah bagi mereka yang mendapat skor bagus kemarin. 10 teratas bisa bertarung sebaik mungkin di babak final. Tentu saja, seorang ahli sejati tidak akan peduli tentang itu sama sekali, memiliki kepercayaan diri untuk dengan mudah mengatasi lawan mereka. Pertempuran segera menjadi panas. Jika mereka kalah di babak ini, mereka akan tersingkir. Jadi semua orang bertarung dengan sekuat tenaga. Tentu saja, jika mereka tidak perlu menggunakan kartu truf mereka, mereka tidak akan melakukannya. Lagi pula, jika mereka ingin maju ke 10 besar, masih ada banyak pertempuran sulit di depan. 10 menit kemudian, pertarungan pertama berakhir, dan sepasang yang lain berseteru selama 1 jam tanpa pemenang. Yah, keduanya tersingkir. Tempat ke-71 ke tempat ke-8 mengambil medan, dan putaran kedua pertempuran dimulai. Seorang pria yang beruntung menang tanpa pertempuran, dan bisa menyambut putaran ketiga pertempuran dalam bentuk puncaknya. Putaran demi putaran, masing-masing 1 jam. Kecepatan ini sangat cepat, dan setelah 4 jam, giliran Ling Han. Ling Han mengungkapkan ekspresi heran, karena lawannya adalah Zhao Hongcheng. Sebelum ujian, dia adalah orang yang mengejek Qiong Ye dan yang lainnya berpikiran sempit, dan juga memandang rendah sepenuhnya pada Ling Han. Suatu kebetulan bahwa Ling Han benar-benar bertemu dengannya. Apakah kamu kehilangan atau haruskah aku mengalahkanmu sampai kamu mengakui? Zhao Hongcheng berkata dengan arogan. Ling Han tersenyum dan berkata, kami berdua berada di lapisan pertama spiritual Ocean Tier. Dari mana mendapatkan kepercayaan Anda? Haha, dari ini. Zhao Hongcheng mengacungkan pedangnya. Itu adalah pedang berbentuk aneh,
dengan ujung terbelah seperti lidah ular dan pedang yang sangat tipis. 7 garis seperti vena dapat dilihat di atasnya. Pedang ular perak, alat roh tingkat keempat di bawah aktivasi penuh. Itu bisa menyaingi kecakapan pertempuran 1 di lapisan kelima dari tingkat samudra spiritual. Dia mengedarkan ki rohaninya dan mulai mengaktifkan niat bela diri dari alat roh. Seketika, garis-garis seperti vena bersinar dan perangkat roh memancarkan kehadiran yang kuat. Dalam arti tertentu, alat roh setara dengan seorang kultivator dari tingkat yang sama, dan Zhao Hongcheng sendiri adalah seorang prajurit spiritual Ocean Tier, yang cukup untuk sepenuhnya mengaktifkan kekuatan pedang ular perak. Oleh karena itu sekarang setara dengan 2 lawan spiritual Ocean Tier yang menyerang Ling Han bersama-sama. Selain itu, kekuatan Silver Serpent Sword sebanding dengan lawan di lapisan kelima spiritual Ocean Tier. Jadi tidak heran Zhao Hongcheng akan penuh percaya diri. 1 di lapisan pertama spiritual Ocean Tier, dan 1 di lapisan kelima spiritual Ocean Tier itu berarti akan ada beberapa peluang untuk menang bahkan jika bertemu lawan di lapisan kelima spiritual Ocean Tier. Zhao Hongcheng tidak pernah menggunakan pedang ular perak dalam ujian sebelumnya untuk mengejutkan orang-orang pada ujian berikutnya. Namun, tidak ada aturan di turnamen bahwa seseorang tidak bisa menggunakan peralatan roh, jadi bahkan jika dia menang bergantung pada pedang ular perak, paling banyak orang hanya akan memandang rendah dia karena tidak menang dengan keahliannya sendiri. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Haruskah aku mengungkapkan rasa takut untuk berkoordinasi denganmu? Tidak perlu berpura-pura, kamu pasti merasa takut." Zhao Hongcheng menyerang dengan pedangnya. Berada di lapisan pertama spiritual Ocean Tier sambil sepenuhnya mengaktifkan alat spiritual Ocean Tier Spirit lapis kelima adalah beban besar baginya. Jadi dia berharap untuk merawat Ling Han sesegera mungkin, mendapatkan waktu untuk pulih. Ling Han membentuk kepalan dan bergerak. Hong, niat bela diri beredar, dan garis-garis seperti vena menyebar ketika seekor gajah naga berwarna perak melangkah di udara, menyerbu Zhao Hongcheng. Peng! Dalam bentrokan sengit, Zhao Hongcheng mundur berulang kali, ekspresinya sangat pucat. Kekuatan serangan itu terlalu berat, mengguncang organ-organ internalnya sehingga dia merasa itu sangat tak tertahankan, hampir memuntahkan darah. Hah, apa? Astaga, astaga. Melihat adegan ini, mereka yang semula linglung semua mengungkapkan ekspresi heran. Bahwa pukulan ini mendorong kembali Zhao Hongcheng bukan masalah besar karena dia berada di lapisan pertama dari tingkat lautan spiritual, tapi dia memegang alat roh yang sepenuhnya diaktifkan sekarang, itu aneh. Kecakapan pertempurannya harus 6 bintang. Banyak orang mengevaluasi. Ini sangat mengejutkan. Lapisan pertama pemuda spiritual Ocean Tier yang memiliki kekuatan pertempuran 6 bintang, itu sangat sulit dipercaya. Dia seharusnya memakai semacam alat roh yang sudah diaktifkan. Kalau tidak, kecakapan pertempuran melebihi 5 bintang? Bahkan di antara kita tidak banyak yang bisa melakukannya kan? Seseorang segera memikirkan penjelasan yang masuk akal. Vambraces atau legging bisa dikenakan di bawah pakaian, jadi akan sangat sulit untuk menemukannya bahkan ketika diaktifkan. Masih ada beberapa orang dengan kecakapan pertempuran melebihi 5 bintang, tetapi hanya Auda yang memiliki 6 bintang. Tatapan seseorang bergerak ke arah anak muda berusia 22 hingga 23 tahun. Orang ini adalah Auda, yang nama aslinya adalah Au Xinglai. Peringkat Seven Sons of Au tidak didasarkan pada usia, tetapi pada kemampuan. Au Xinglai adalah putra Au Feng yang paling luar biasa, dengan budidaya di lapisan ke-9 spiritual Ocean Tier. Dikatakan bahwa dia sudah memiliki 1 kaki di tingkat pedestal spiritual, dan bakat seperti itu bisa disebut keajaiban bahkan di negara bagian tengah tentu saja, bukan yang terkemuka. Setidaknya di wilayah utara, sudah ada keajaiban tier pedestal tier di segmen usia ini. Au Xinglai sedikit mengangkat sudut bibirnya. Dia tentu saja tidak percaya bahwa Ling Han memiliki kecakapan pertempuran melebihi 5 bintang, dan bahkan jika demikian, itu tidak dapat menyaingi itu. Kecakapan pertempurannya melepaskan sepenuhnya benar-benar bisa melampaui 7 bintang. Au Xinglai sedikit mengangkat sudut bibirnya. Dia tentu saja tidak percaya bahwa Ling Han memiliki kecakapan pertempuran melebihi 5 bintang.
dan bahkan jika demikian, itu tidak dapat menyaingi itu, kecakapan pertempurannya melepaskan sepenuhnya benar-benar bisa melampaui 7 bintang. Keyakinannya tidak hanya datang dari menjadi kepala dari Seven Sons dari keluarga Au dan jenius nomor 1 Intermoon Sect, tetapi juga dari menjadi anak ajaib nomor 1 di wilayah utara. Suatu hari, ia akan memasuki negara bagian tengah dan menyapu seluruh keajaiban di sana, menurunkan reputasi legendarisnya yang akan turun dalam catatan sejarah. Aku, jangan percaya. Zhao Hongcheng meluruskan pedangnya, kembali menyerang. Aku di lapisan pertama spiritual Ocean Tier dan kamu juga, kita berdua memiliki alat roh juga. Bisakah aku lebih lemah dari kamu? Dia mengacungkan pedang panjang dan 4 kilatan pedang Qi ditembakkan. 4 kilatan pedang Qi, tidak buruk, dia punya bakat di jalur pedang. Li Genhan menembakkan pukulan, juga dengan 4 kilasan fiski beredar, membentuk 4 kepalan emas yang melakukan perjalanan ke arah Zhao Hongcheng. Peng, 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 pedang Qi dan fiski bertabrakan, saling memusnahkan. Ah! Zhao Hongcheng berteriak, mengacungkan pedangnya terus-menerus. Mereka berdua berada di lapisan pertama spiritual Ocean Tier, jadi bahkan dengan perangkat spirit di tangan, konsumsi energi mereka sangat besar. Dia hanya harus bertahan sedikit lebih lama daripada Ling Han untuk menang. Ruang dantian Ling Han 100 kali lebih besar dari prajurit tier spiritual samudra yang normal, dan lautan spiritualnya juga 10 kali lebih besar. Selain itu, ia memiliki 2 yang membentuk yin dan yang, hampir kembali ke asal-usul alam semesta. Dengan demikian, dia tidak terburu-buru dan hanya menggunakan lawannya untuk berlatih War Elephant Fist. Chapter 337. Memoles teknik tinju. Di dalam tubuh Ling Han ada 2 samudera spiritual, satu di bawah sebagai bumi, dan satu di atas sebagai surga, melambangkan yin dan yang. Ketika dia mengalokasikan kekuatan asalnya, dia bisa memilih salah satu dari 2 samudera spiritual, tetapi jika perlu, 2 samudera spiritual besar bisa bersirkulasi pada saat yang sama. Satu yin dan satu yang, meskipun berlawanan, itu bisa memberikan semburan kekuatan spiritual yang menakutkan, membuat kekuatannya meroket ke lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier. Melawan siapapun seperti Zhao Hongcheng, ia tentu saja tidak harus menggunakan kekuatan penuhnya. Lautan spiritual yang bersirkulasi di bumi sudah cukup mendukung kekuatan. Dia terutama mengalami perubahan halus dalam War Elephant Fist, meningkatkan jalur tinjunya. Semua seni di dunia bertujuan untuk tujuan yang sama, jadi jika dia bisa membentuk 7 kilatan Sword Qi, maka itu juga berarti dia bisa mencapai 7 kilasan Fist Qi. Namun, harus ada proses, dan dia mengurangi proses itu sekarang dengan melawan Zhao Hongcheng. Mati, Zhao Hongcheng seolah-olah sedang gelisah. Melihat bahwa itu hampir batas waktu 1 jam namun dia masih berselisih dengan Ling Han, dia pikir dia dan Ling Han akan tersingkir. Ini membuatnya marah di luar kendali karena dia merasa bahwa Ling Han sangat menjijikkan. Ling Han jelas tidak bisa mengalahkannya, tetapi mengapa ia harus terus berselisih dengannya? Matikan kakakmu, Ling Han berteriak eksplosif saat dia melemparkan pukulan dengan keras. 4 kilatan Fist Qi berangkat, berubah menjadi 4 kepalan perak, yang berevolusi menjadi 4 gajah naga yang menyerang Zhao Hongcheng. Apa? Semua orang berteriak apakah ini terobosan selama pertempuran? Jika itu benar, maka orang ini terlalu menakutkan. Orang yang bisa mengubah tekanan menjadi motivasi selama pertempuran untuk menerobos batas diri sendiri jelas jenius di antara para jenius. Tidak mungkin. Orang ini mungkin membentuk 4 kilasan Fist Qi sejak lama tetapi menghindari menggunakannya, dan sekarang melepaskannya secara eksplosif untuk menakuti orang yang sengaja. Hehe, dia ingin membuat orang berpikir dia menerobos selama pertempuran untuk menarik perhatian sekte itu. Skema yang benar-benar mendalam. Benar-benar terlalu naif. Mereka semua menggelengkan kepala. Mereka semua sombong, tetapi terobosan semacam itu tidak mungkin bahkan bagi mereka. Jadi mereka secara sadar berpikir itu palsu. Kalau tidak, bukankah akan mengatakan bahwa mereka lebih rendah? Namun,
beberapa orang berpikir keras bagaimana jika ini nyata. Untungnya, hanya ada 4 kilasan Fiski, baru saja memasuki level yang sudah dicapai dan belum memenuhi syarat untuk disebut Raja Hong. 4 kilatan Fiski terhadap 3 kilatan seperti penindasan lapisan keempat terhadap lapisan ketiga. Masih ada perbedaan besar antara orang yang berada di tahap tengah dan orang yang berada di tahap awal. Jadi, pukulan ini berguling, mengirim Zhao Hongcheng terbang bersama dengan pedangnya. Pada saat ini, kira-kira sekitar 1 jam sejak pertarungan dimulai. 10 yang peringkat 30 atau lebih memiliki pandangan mereka pada Ling Han. Orang ini baru saja mengalami pertempuran leher dan leher yang hebat dan sama sekali tidak punya waktu untuk pulih. Jadi jika mereka bisa menantang Ling Han, maka itu akan sama dengan melawan pushover. Zhao Hongcheng berbaring di tanah. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia benar-benar menemukan lawan yang menerobos selama pertempuran. 30 besar, melangkah maju, kata kultivator pedestal Tier. Mulailah babak selanjutnya. Sua, gadis yang luwes dan anggun adalah yang tercepat tiba sebelum Ling Han. Dia tersenyum menawan pada orang-orang di sekitarnya ketika dia berkata, adik perempuan ini berterima kasih kepada setiap saudara lelaki karena telah memberi jalan. Ini adalah gadis yang sangat cantik, dan di atas sosoknya yang memikat, orang-orang tanpa sadar melihat 2 kali. Ketika dia melompat keluar, dia dengan sengaja mengayunkan pinggulnya dan menjulurkan dadanya dan menunjukkan fisiknya, membuat 9 lainnya secara naluriah melihat ke arahnya. Itulah bagaimana dia akhirnya mendapatkan Ling Han, penurut. 9 lainnya berteriak, nasib buruk di dalam hati mengapa mereka menyembunyikan nafsu, akui saja kekalahan. Gadis itu menyerang Ling Han. Dia lebih kuat dari Zhao Hongcheng di lapisan ketiga tingkat laut spiritual. Namun, jika dia hanya begitu baik, maka dia secara alami tidak akan menyaingi Ling Han yang memiliki kecakapan pertempuran 6 bintang. Karena dia berani menantang Ling Han, dia jelas punya sesuatu untuk diandalkan. Saat dia menyerang, dia melepaskan pagoda yang sangat indah yang diwujudkan oleh batu giok. Kilatan garis seperti vena bersinar, membentuk gelombang terlihat yang bergetar ke arah Ling Han. Ling Han segera merasa menara kecil mengeluarkan pikiran jijik yang ekstrim. Pikiran ini jelas tidak ditujukan kepadanya melainkan pagoda yang sangat indah. Alat roh ini cukup menarik, tidak tahan alat roh berbentuk menara lainnya? Ling Han segera merasa menara kecil mengeluarkan pikiran jijik yang ekstrim. Pikiran ini jelas tidak ditujukan kepadanya melainkan pagoda yang sangat indah. Alat roh ini cukup menarik, tidak tahan alat roh berbentuk menara lainnya? Gelombang itu seperti gelombang pasang, sangat menggelora. Ling Han melemparkan tinju kosong dan membentuk garis seperti vena yang melebar dengan cepat, seolah-olah sebuah perisai yang melindunginya. Gelombang yang dipancarkan oleh pagoda yang sangat indah itu berlalu, mengirimkan lapisan-lapisan riak ketika garis-garis seperti vena segera menunjukkan beberapa retakan. Ketika perisai itu hancur, serangan pagoda yang indah itu juga berakhir. Gadis itu tidak bisa membantu tetapi terkejut bahwa kekuatan yang terkandung dalam pukulan Ling Han begitu akurat diukur, tidak sedikit pun atau terlalu banyak seolah-olah dia telah bertarung dengannya sebelumnya. Namun, pada saat ini, bukan saatnya dia terkejut. Dia segera mengguncang menara dengan ringan, melepaskan gelombang dan menarik pedangnya untuk menyerang saat dia melompat keluar. Siu, 4 kilatan Sword Ki menyebar. Kekuatannya luar biasa. Seperti yang diharapkan, dia bisa sejauh ini bukan karena kekuatan alat roh, tetapi karena dia secara pribadi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ling Han menerima serangannya, terus menggunakan lawannya untuk berlatih War Elephant Fist. Beberapa orang memperhatikan Ling Han dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kaget. Kekuatan gadis itu jelas di atas milik Zhao Hongcheng, tetapi Ling Han masih bisa bertarung bola-bali tanpa jatuh pada kerugian. Ini berarti bahwa Ling Han menahan kekuatannya. Karena itu begitu, mungkinkah Ling Han tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Ini berarti bahwa Ling Han menahan kekuatannya. Karena itu begitu, mungkinkah Ling Han tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Jika dia bisa maju ke babak berikutnya, saya akan memilihnya sebagai lawan saya.
kata seorang pria dengan penampilan mengesankan. Kultivasinya pada lapisan ke-8 spiritual Ocean Tier cukup luar biasa. Haha, kakak senior Yue benar-benar menyembunyikan keinginan untuk melawan seekor anak ayam kecil di lapisan pertama spiritual Ocean Tier. Seseorang tertawa, tetapi segera mengungkapkan ekspresi keraguan. Kakak senior Yue, bukankah kamu terlalu memikirkannya? Kakak senior Yue mengungkapkan senyum, dan semangat juang melintas melewati matanya. Tidak, indraku tidak mungkin salah. Orang ini layak bertempur. Seven Sons dari keluarga Au mendengus pada saat yang sama, tampak berpikir sangat sebaliknya. 7 putra keluarga Au, apa yang kamu dengus, butuh pemukulan? Kakak senior Yue melihat ke atas tanpa menyembunyikan cemoohan dalam ekspresinya. Kamu, lawan yang kalah. Au Jiancheng mengibaskan jarinya, tampak berpikir sebaliknya. Hahaha, Yue Kaiyu, setiap kali kamu bisa mengalahkan yang ketujuh, maka kamu bisa menantang kita semua. Au Xinglai berkata. Au Jiancheng bukan yang termuda di antara 7 putra keluarga Au, tapi karena kekuatannya yang paling lemah, dia peringkat terakhir. Mendengar kata-kata Au Xinglai, Au Jiancheng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kemarahan. Di dalam keluarga Au, persaingan juga sengit, dan dia tidak pasrah duduk di tempat ke-7. Yue Kaiyu berkata, tunggu sampai aku naik ke lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra. Aku akan menantang kalian masing-masing. Kamu mengatakannya seperti kamu sangat mengesankan. Au Feng Hang mengangkat telinganya, dan kemudian meniup jarinya, menunjukkan rasa jijiknya dengan nada berlebihan. Chapter 338. Sepupu. Keluarga Au dan keluarga Yue tidak pernah akur, dan orang tua secara alami tahu mengapa, tetapi para pemula tidak mengerti. Mereka hanya berpikir bahwa pemimpin yang lebih tua, Au dan Yue, memiliki pandangan yang berbeda, yang mengakibatkan junior mereka juga terkunci dalam perjuangan yang sengit. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu karena kebencian antara anak-anak mereka 20 tahun yang lalu yang membuat kedua keluarga yang seharusnya menjadi kerabat berdiri di sisi yang berlawanan. Tetapi tidak peduli berapa banyak mereka tidak rukun, mereka tidak akan berakhir di jalan buntu di depan umum. Setelah semua, kedua keluarga masing-masing memiliki satu kepala penatua, tetapi melihat lagi pada keturunan dua keluarga, sementara pasti ada banyak orang yang tidak kompeten di keluarga Au. Harus ada beberapa keajaiban karena Au Feng meninggalkan benihnya di mana-mana dan memiliki begitu banyak anak. Dan kemungkinannya agak mengejutkan, karena sebenarnya ada 7 orang, dan masing-masing lebih kuat dari Yue Kaiyu. Rupanya, dalam pertarungan antara keturunan keluarga Au menang, apalagi dengan keuntungan luar biasa. Jika Ling Han tahu, dia pasti akan mencibir. Benarkah jika setiap putra Au Feng meninggal, maka akan sia-sia tidak peduli seberapa berbakat mereka? Di lapangan, pukulan Ling Han seperti hujan. Tinjunya menjadi lebih cepat, dan kilatan kelima dari Fiski hampir diolah olehnya, hampir meledak. Ini memberi gadis itu tekanan yang sangat besar. Dia melakukan yang terbaik untuk memicu pagoda yang indah itu, tetapi ini adalah alat roh dan kekuatannya yang terkuat hanya sebanding dengan lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier. Jadi bagaimana itu bisa menjadi ancaman bagi Ling Han? Ketika 1 jam hampir habis, Ling Han melemparkan pukulan berat dan mengirim gadis itu terbang dengan 5 kilasan Fiski. Mendesis, kali ini, beberapa orang benar-benar terkejut. Bahkan jika Ling Han sudah memahami 5 kilasan Fiski dan menyembunyikannya sebelumnya, itu sendiri berarti dia luar biasa. Selain itu, Ling Han jelas bertarung terus-menerus selama 1 jam sebelumnya, dan masih bertahan dalam pertempuran intensitas tinggi selama 1 jam lagi. Ketahanan seperti itu benar-benar menakutkan, yang ini seharusnya tidak diremehkan. Ling Han berdiri tegak, berjuang selama 2 jam berturut-turut, tetapi dengan besar dantian dan spiritualnya lautan. Pengeluaran energi seperti itu bahkan tidak mengambil 1/100 dari seluruh energinya. Kalau tidak, dia tidak akan bertarung dengan cara ini. Dia tidak bodoh. 21 hingga 30 langkah ke depan, prajurit Tier Pedestal Tier berkata dengan nada yang tenang dan tanpa emosi.
Yue Kaiyu mengambil langkah mendadak ke depan, tiba di depan Ling Han, dan berkata, "Kamu sekarang bisa istirahat, dan setiap kali kamu sudah pulih, kita bisa bertarung." Ketika dia mengatakan itu, beberapa orang menghinanya, memanggilnya idiot. Mereka yang tidak mengambil keuntungan di mana ada satu adalah Ba Asteris Ngan, itu melibatkan 10 tempat teratas, dan bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan yang teratas, mereka masih bisa menerima pil obat dan yang lainnya sebagai hadiah. Siapa yang tidak mau memberikan semuanya? Apakah karena dia terlalu kuat sehingga dia memiliki kepercayaan diri seperti itu? Haha, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan kami Seven Sons dari keluarga Au, jadi dia mungkin juga berpura-pura murah hati. Dengan kita 7 di sini, dia bisa paling banyak peringkat 8, kata Aujian, menunjukkan penghinaan ekstrim. Karena kekuatan penghancur spiritual Ocean Tier pertempuran sangat besar, semua orang menyaksikan pertempuran dari beberapa ratus meter jauhnya. Pada jarak ini, dan di atas semua suara pertempuran, sangat sulit untuk mendengar apa yang mereka katakan. Jadi, Ling Han tidak tahu bahwa orang di depannya bernama Yue Kaiyu, dan Yue Kaiyu tidak bisa mendengar fitnah Aujian. Hanya dari kata-kata itu saja, Ling Han memiliki kesan yang baik tentang Yue Kaiyu, menangkupkan tangannya dalam penghormatan ketika dia berkata, "Kakak senior, apa yang harus aku memanggilmu, Yue Kaiyu?" Ling Han sementara terkejut, bermarga Yue, mungkinkah dia putra Yue Zenshan? Dia bertanya, "Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya siapa Komandan Yue, Yue Zenshan, untuk Brother Yue, dia ayahku." Yue Kaiyu tidak merasa aneh. Dia adalah putra Yue Zenshan, dan semua murid Intermoon Sekte akan tahu hal seperti itu bukan rahasia. Seperti yang diduga, ini adalah sepupunya yang lebih tua. Ling Han tertawa di dalam, dan berkata dalam hati, "Oh, sepupu yang lebih tua, ini adalah kesalahan orang tuamu karena tidak menghentikan Au Feng saat itu, menyebabkan keluargaku menjadi dunia yang terpisah. Hari ini, saya akan memukuli sepupu tua ini dan menggantung paman tua itu dan memukulinya, maka kontradiksi ini dapat dihitung sebagai dihapus. Sebuah keluarga tidak memiliki kebencian semalam. Ini tampaknya melanggar moral bagi kebanyakan orang. Bagaimana mungkin seorang keponakan memukuli pamannya? Tapi, jiwa yang mendominasi tubuh ini adalah Grandmaster Alkimia dari 10.000 tahun yang lalu. Dan meskipun ia menerima identitasnya saat ini, itu tidak berarti setiap kata dan setiap tindakannya akan dibatasi oleh identitas ini. Ini tampaknya melanggar moral bagi kebanyakan orang. Bagaimana mungkin seorang keponakan memukuli pamannya? Tapi, jiwa yang mendominasi tubuh ini adalah Grandmaster Alkimia dari 10.000 tahun yang lalu, dan meskipun ia menerima identitasnya saat ini, itu tidak berarti setiap kata dan setiap tindakannya akan dibatasi oleh identitas ini. Dalam suasana hati yang buruk, hanya melampiaskan kemarahan itu. Tidak perlu istirahat, ayo bertarung. Ling Han membuat gerakan mengaitkan dengan jari-jarinya. Aku pada budidaya lapisan ke-8 spiritual Ocean Tier, dengan satu kaki sudah ada di lapisan ke-9. Selain itu, aku memupuk 3 seni black level tingkat tinggi. Jika kamu tidak menyesuaikan dengan status optimalmu, kamu pasti tidak akan tahan lebih dari 1 pukulan saja. Yue Kaiyu berkata, jengkel. Aku ingin mengalahkanmu yang terbaik, dan bukan hanya menang. Hehe, kenapa aku harus memuaskanmu? Kamu pikir kamu ini siapa? Ling Han tertawa keras, menyerbu keluar, dan memulai serangan. Yue Kaiyu mendengus, melemparkan pukulan kasual. Dia ingin membiarkan Ling Han tahu apa artinya perbedaan. Kemudian, dia akan memberi Ling Han waktu untuk beristirahat sehingga mereka bisa bertarung seadil mungkin. Ling Han tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan menyambut serangan dengan pukulan. Peng! Keduanya bentrok sekali, dan segera, gelombang kejut yang terlihat berdesir keluar. Pasangan di samping sebenarnya cukup jauh, tetapi mereka dikirim mundur terus-menerus oleh gelombang kejut ini, menatap kaget pada mereka dan tidak lagi peduli untuk pertempuran mereka sendiri. Hah, Yue Kaiyu kaget. Kekuatan pukulan Ling Han tidak jauh lebih lemah dari miliknya.
Dia memiliki budidaya lapisan ke-8 spiritual Ocean Tier dengan kekuatan sombong, tapi dia tidak bisa menekan seorang pria di lapisan pertama spiritual Ocean Tier. Alat roh pada lawannya harus benar-benar dikuasai. Hah, Yue Kaiyu kaget. Kekuatan pukulan Linghan tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Dia memiliki budidaya lapisan ke-8 spiritual Ocean Tier dengan kekuatan sombong, tapi dia tidak bisa menekan seorang pria di lapisan pertama spiritual Ocean Tier. Alat roh pada lawannya harus benar-benar dikuasai. Linghan tersenyum dan berkata, "Kakak senior Yue, biarkan aku memukulmu, maka kita bisa menjadi teman selanjutnya." Ada subteks kata-katanya, setelah kita bertarung, kita semua berada di sisi yang sama. Namun, Yue Kaiyu tidak tahu siapa Linghan, dan tidak bisa tidak marah. Orang ini sebenarnya ingin memukulnya, terlalu hina. Dari mana dia mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri seperti itu? Dia melepaskan tangisan panjang dan mulai menyerang Linghan. Kali ini dia marah, menggunakan seni kedua tinjunya langsung berubah menjadi gelap seperti besi, cahaya metalik yang dingin di permukaannya. Saat pukulan itu dilemparkan, niat bela diri berkembang. Di tangan kanannya, garis-garis seperti pembuluh darah segera bersinar, membentuk pola aneh yang langsung meluas ke seluruh lengannya, hampir seolah-olah seluruh lengan kanannya berubah menjadi alat roh. Dengan satu pukulan dilemparkan, bahkan udara menekan Linghan, membentuk badai yang terlihat. Yang bermarga Yue sepertinya telah sangat meningkatkan teknik tinjunya, kata Ao Jiancheng, mengerutkan kening. Ao Feng Hang mengangguk dan berkata, jika kekuatannya meningkatkan tingkat lain, dia mungkin benar-benar menjadi ancaman bagi kita. Ao Xinglai hanya tertawa dengan arogan. Kekuatannya melampaui seluruh 7 dengan banyak. Keenam ini benar-benar berpikiran sempit, sama sekali tidak menyadari kekuatan mereka sendiri, menebak dengan sombong. Chapter 339. Ayo menjadi teman. Linghan melangkah maju dan bertarung dengan Yue Kaiyu. Dia juga menggunakan War Elephant Fist tanpa niat menahan. 5 kilatan Fist Ki meledak. Satu pukulan bisa menembakkan 4 gajah naga cahaya perak yang memancarkan aura primitif dan sunyi, menyerbu ke arah Yue Kaiyu. Gajah naga adalah binatang mitos dari zaman kuno yang benar-benar menghilang ribuan tahun yang lalu, hanya menyisakan legenda. Tidak ada keraguan bahwa gajah naga itu kuat, mampu menumbangkan gunung dan membalikkan pandangan, bahkan membelah langit dan bumi yang terbuka. Namun, gajah naga yang benar-benar seluruhnya emas, dan memiliki batang gajah yang kasar. Kekuatan dari menekuk belalainya bahkan dapat mencekik naga sejati sampai mati. Di atas kepalanya tumbuh tanduk naga yang bisa menopang langit, dan anggota tubuhnya seperti pilar dunia yang bisa menekan bumi. Gajah naga yang ditembakkan Linghan hanya berwarna perak muda, dan hanya berbentuk gajah kasar tanpa tanduk, jadi kekuatannya secara alami jauh dari sebanding dengan gajah naga asli. Namun, ini juga membuat Linghan cukup terkejut. Jika teknik tinju ini dikembangkan hingga batasnya dan dapat membentuk gajah naga sejati, maka seberapa kuatkah satu pukulan itu? Seperti yang diharapkan, 6 prajurit Heaven Tier di kehidupan sebelumnya semua memiliki latar belakang yang mengejutkan. Teknik kepalan ini jelas tidak sederhana. Namun, Linghan memiliki perasaan yang tidak jelas bahwa teknik tinju yang dia terima tidak lengkap. Jika dia terus mengembangkannya, itu hanya bisa mencapai grade bumi, dan tidak akan bisa menjadi seni kelas surga, belum lagi menyeberang ke kelas dewa. Dari perspektif ini, pedang kaisar adalah yang paling praktis. 3 gaya asal hitam bisa diaktifkan selama satu memahami pedang ki, pedang rai, atau pedang jantung. Jika Natulan juga tidak mati dan memasuki alam dewa, maka dia pasti akan memukulinya jika ada kesempatan di masa depan. Saat Linghan merenungkan, pertempurannya dengan Yue Kaiyu menjadi lebih intens. Yue Kaiyu tentu saja di luar normal dengan budidaya lapisan ke-8 spiritual Ocean Tier, tetapi kecakapan pertempurannya yang sebenarnya mencapai 14 bintang, memiliki kecakapan pertempuran melebihi 6 bintang. Satu ini sangat mengejutkan, bahkan ekspresi Seven Sons of Our Family sedikit berubah. Yue Kaiyu sekarang bisa bertarung setara dengan mereka berenam dan hanya Ao Xinglai yang bisa dengan mudah menang.
tetapi jika Yue Kaiyu maju ke lapisan ke-9, maka mungkin bahkan Ao Xinglai hanya bisa berbagi pusat perhatian dengannya. Salah, kecakapan pertempuran saya melampaui 7 bintang, Ao Xinglai berkata dalam hati. Tatapannya menyapu, muncul untuk menunjukkan penghinaan. Meskipun saudara-saudara ini berdiri berdampingan, kecakapan pertempurannya lebih kuat oleh 2 bintang, membuatnya merasa agak dirugikan. 7 dari mereka harus disebut 1 naga dan 6 harimau. Kekuatannya jauh lebih kuat. 6 saudara lainnya tidak memiliki hak untuk berdiri di sisinya, tapi Ling Han bahkan lebih mengejutkan. Jika lawannya lemah, kinerja relatif biasa-biasa saja. Tetapi jika lawannya kuat, kecakapan pertempurannya akan berubah. Kecakapan pertempuran Yue Kaiyu mencapai 14 bintang. Tetapi Ling Han benar-benar mengikuti, bahkan tanpa sedikit pun jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana orang bisa percaya ini? Seberapa kuat pria ini? Dia jelas berada di lapisan pertama spiritual Ocean Tier, tetapi juga memiliki kecakapan pertempuran melebihi 6 bintang, jadi kecakapan pertempurannya seharusnya hanya 7 bintang. Bagaimana dia bisa menyaingi kecakapan pertempuran 14 bintang Yue Kaiyu? Mungkinkah alat roh pada dirinya dapat lebih meningkatkan kecakapan pertempuran oleh 7 bintang? Yue Kaiyu berteriak berulang kali. Apakah Ling Han menggunakan alat roh atau tidak? Dia, yang adalah seorang praktisi bermartabat di 8 lapisan spiritual Ocean Tier, masih tidak bisa menekan Ling Han di lapisan pertama spiritual Ocean Tier. Itu adalah fakta yang tidak bisa dia terima sama sekali. Dia secara alami memiliki peralatan roh, jimat roh, dan pil obat yang dapat meningkatkan kecakapan pertempuran untuk waktu yang singkat. Tetapi dia terlalu bangga, memiliki keuntungan besar dalam kultivasi. Dia masih perlu menggunakan hal-hal eksternal seperti alat roh. Lalu, apa makna kemenangan yang harus dimenangkannya? Dia hanya akan kehilangan muka. Dia menahan napas, dan terus bertukar pukulan dengan Ling Han. Hei, pemula itu tahun ini terlalu kuat, kan? Bahkan saudara senior Yue tidak bisa menekannya. Jika keduanya dihilangkan, maka itu akan terlalu lucu, kata seorang murid Intermoon Sect. Bukankah itu hal yang baik? Tempat lain akan terbuka. Benar. Dari mereka yang di bawah 30 tahun, hanya 7 Sons of Ao Family yang bisa menekan saudara senior Yue. Orang di sana yang menyebut pedang keadilan itu sesuatu yang kuat juga. Dia hanya di lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier, tetapi kecakapan pertempurannya setidaknya 12 bintang. Benar-benar mengejutkan. Tidakkah kalian mendengar kepala Penatuasi mengatakan bahwa seni bela diri berada di zaman yang sangat keemasan ketika keajaiban muncul tanpa akhir, dan mungkin akan ada orang aneh di masa depan dengan kecakapan pertempuran melebihi 10 bintang? Banyak diskusi di sekitar orang-orang dan semakin banyak orang tersingkir. Orang-orang yang tersisa semakin mempesona. Banyak diskusi di sekitar orang-orang dan semakin banyak orang tersingkir. Orang-orang yang tersisa semakin mempesona. Kakak Yue, terima kasih. Ling Han tiba-tiba berkata tanpa sajak atau alasan. Yue Kaiyu benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan tepat ketika dia akan kembali, Ling Han melemparkan pukulan dengan 6 kilasan Fiski maju dan berubah menjadi 7 gajah naga yang menuduhnya. Apa? Dia sangat terkejut bahwa sebenarnya ada 6 kilasan Fiski. Ini sudah merupakan hasil dari penguasaan besar, hampir menyeberang ke pangkat raja. Ini terlalu menakutkan. Dia, juga, hanya menangkap 6 kilasan Fiski kilatan ke-7 seperti jurang, yang dia terjebak selama lebih dari 4 tahun. Dia hanya tidak bisa menyeberang ke kerajaan 7 atau lebih kilat. Terima kasih ini karena Ling Han dengan cepat mencapai terobosan di bawah tekanan Yue Kaiyu. Tentu saja, alasan utama adalah bahwa dia awalnya menangkap 7 kilatan Sword Ki, atau tidak peduli seberapa jeniusnya dia tidak akan dapat dengan mudah mencapai terobosan. Dengan 6 kilatan Fiski ini keluar, dan di atas War Elephant Fist, Ling Han secara bertahap mengambil alih. Kekuatannya awalnya tidak lebih lemah dari milik Yue Kaiyu, dan sekarang dia tidak lagi dirugikan dalam jumlah berkedip Fiski. Selain itu, seninya lebih kuat dari Yue Kaiyu, dan menambahkan penegasan surga tingkat di atas itu. Jika dia masih tidak bisa menang,
maka dia harus benar-benar hanya menemukan blok tahu dan menjatuhkan dirinya sampai mati. Hong, 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 ia meluncurkan pukulan demi pukulan seperti orang biadab dari hutan belantara, kebal terhadap alasan, hanya melemparkan pukulan besi untuk menghancurkan segalanya. Hong, 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 ia meluncurkan pukulan demi pukulan seperti orang biadab dari hutan belantara, kebal terhadap alasan, hanya melemparkan pukulan besi untuk menghancurkan segalanya. Flash demi flash dari niat bela diri meledak, cahayanya menyilaukan. Yue Kaiyu mundur berulang kali, dengan kecakapan pertempurannya saat ini, dia tidak lagi cocok untuk Ling Han. Dia ragu apakah dia harus melepaskan alat rohnya atau tidak, karena Ling Han tampaknya menggunakan alat roh. Namun, ketika dia memikirkan keuntungan besar yang dia miliki di tingkat, yang cukup untuk mengimbangi alat roh ini, keduanya bertarung dengan adil. Jika dia menggunakan alat roh, maka itu bukan pertarungan yang adil yang dia cari. Peng, tanpa menyelesaikan pemikirannya, dia mengambil pukulan keras di wajah dan langsung dikirim terbang. Dia hanya merasakan mati rasa di bagian wajahnya dan rasa pedas di tenggorokannya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah terus-menerus, bersama dengan 3 gigi yang patah. Ling Han melompat dan meraih dengan tangan ke arah Yue Kaiyu, tersenyum ketika berkata, "Kita genap, dan mulai sekarang kita sesama saudara." Yue Kaiyu hanya berpikir bahwa sesama saudara berarti magang senior atau junior. Dia secara naluriah menyentuh pipinya, dan berkata, "Kamu meninju saya dengan keras dan masih berpikir untuk menjadi saudara dengan saya?" Ling Han tersenyum nakal, mengeluarkan botol pil, dan berkata, "Ini pil pengembalian asal." Tatapan Yue Kaiyu langsung terbakar dengan semangat. Pil asal kembali adalah pil obat 4 tier kualitas tertinggi. Itu tidak bisa meningkatkan kultivasi dan tidak bisa mengembalikan kekuatan asal, ia hanya memiliki satu fungsi: memadatkan tingkat seseorang. Chapter 340. Taikun Sejati. Untuk seorang jenius seperti Yue Kaiyu, semakin solid dia memadatkan fondasinya, semakin tinggi tingkat yang bisa dia tuntut di masa depan dan semakin kuat kecakapan pertempurannya dibandingkan dengan tingkat yang sama. Orang normal berbeda mampu menerobos adalah kegembiraan yang besar, mereka tidak peduli dengan yayasan dan yang lainnya, memprioritaskan meningkatkan tingkat mereka. Jika fondasinya tidak cukup kokoh, maka seberapa tinggi bangunan yang bisa dibangun? Ketika mencapai ketinggian tertentu, itu akan runtuh. Jadi, yang lebih berbakat adalah semakin sedikit orang dalam mengejar buta untuk meningkatkan tingkatan. Di antara 7 prajurit Heaven Tier di masa lalu Ling Han, Ma Wei yang adalah kasus khas dari bakat hebat yang matang perlahan. Bakatnya adalah yang terburuk di antara ke-7 dan setiap lompatannya lebih lambat dari yang lain. Tetapi pada setiap langkah, dia memadatkan fondasinya dengan sangat kuat. Tidak ada tingkat besar yang pernah menimbulkan masalah baginya, dan akhirnya, dia menyeberang ke tingkat surga hanya 10 tahun kemudian dari Kaisar Pedang dan yang lainnya. Jelas betapa pentingnya memadatkan fondasi itu. Masalahnya adalah bahwa meskipun semua orang tahu bahwa memadatkannya pada setiap langkah itu sangat penting, bagaimana mereka melakukannya? Mengandalkan upaya sendiri untuk memantapkan tingkat ke ekstrim kemudian menerobos dibutuhkan setidaknya selusin tahun atau bahkan lebih. Namun, dalam kasus orang-orang di bawah tingkat bunga mekar, mereka hanya memiliki 100 tahun atau lebih umur, jadi bagaimana mereka bisa punya cukup waktu? Jadi, jelas betapa pil obat yang berharga yang memadatkan kultivasi seseorang. Pertama, pil obat seperti itu sulit disuling, dan kedua, bahan-bahan asli terlalu langka, ada permintaan tetapi tidak ada persediaan. Bahkan jika seseorang membawa segunung emas dan perak, seseorang mungkin bahkan tidak dapat membelinya dan bahkan jika seseorang mampu, seseorang mungkin tidak dapat membeli cukup. Itu tidak seperti mengambil satu sudah cukup. Itu perlu dikonsumsi terus-menerus sebagai seseorang menaikkan tingkat seseorang agar terus menguatkan setiap tingkat. Yue Kaiyu sekarang berada di lapisan ke-8 samudra spiritual,
dan dia setidaknya membutuhkan 100 atau lebih kembalikan asal pil untuk sepenuhnya memadatkan budidaya di tier samudra spiritual ke titik itu tak tergoyahkan. Begitu dia melihat Ling Han mengambil pil obat seperti itu, tidak hanya tatapan Yue Kai-yu terbakar dengan keinginan, bahkan Seven Sons of Au Family mengungkapkan ekspresi serakah. Ada terlalu banyak keturunan dalam keluarga Au, bahkan jika keluarga mereka makmur. Setelah membagi bagian demi bagian, apa yang mungkin tersisa? Untungnya, Seven Sons dari keluarga Au memiliki bakat luar biasa, menerima pembinaan yang ditekankan oleh sekte, atau hanya mengandalkan keluarga Au untuk tumbuh. Akan sangat layak jika hanya 1 atau 2 dari mereka yang unggul dalam keluarga mereka. Bagaimanapun, sekte Moon musim dingin bukan milik keluarga Au. Begitu, Ling Han mengguncang botol pil. Di dalamnya ada total 20 pulihkan asal pil, yang disempurnakan setelah menerima buah naga kuning. Dia awalnya berencana untuk memberikannya kepada Liu Yutong dan yang lainnya, tapi dia tiba-tiba bertemu Yue Kai-yu terlebih dahulu. Berencana menjadi temanku, aku gigih di depan ancaman dan kebal terhadap penyuapan, Yue Kai-ku berkata, mengepalkan giginya. Ling Han menghela nafas, mengambil botol pil lain, dan mengocoknya. Di dalamnya ada 20 pil Restore Origin lagi. FCK, godaan 1 botol Restore Origin pil dia bisa tahan, tetapi 2 botol, bahkan jika itu tidak bisa memadatkan air matanya dengan sempurna, setengah dari pekerjaan akan dilakukan. Selain itu, keluarga Yue juga keluarga besar, dan dengan 40 kembalikan pil asal, dia sudah memiliki setengah dan lebih yakin mendapatkan semua 80 yang dia butuhkan. Dia sudah makan 10 pelet sebelumnya, jadi dia mungkin akan bisa mengolah tingkat spiritual samudra untuk kesempurnaan. Pada tingkat ini, dia harusnya tak terkalahkan di tier samudra spiritual, dan begitu dia menyeberang ke tier pedestal spiritual, dia akan memiliki setidaknya 5 kekuatan pertempuran bintang. Ling Han tertawa nakal dan mengeluarkan botol pil ketiga, mengocoknya dan menempatkannya dengan yang lain. Yue Kai-yu hanya bisa menjilat bibirnya dan berkata, apakah kamu tidak mengatakan bahwa botol ini juga mengembalikan pil asal? Ling Han melemparkan ketiga botol pil itu dan berkata sambil tersenyum, kamu mungkin sudah makan pil-pil usang ini, periksa sendiri. Usang. Mendengar ini, semua orang merasakan keinginan untuk mengalahkan Ling Han. Jika Restore Origin pil sudah ketinggalan zaman, apa yang dianggap sebagai baru-baru ini? Orang kaya tidak akan tahu bagaimana kelaparan menderita. Yue Kai-yu membuka botol pil dan melemparkan pil obat ke tangannya. Ini adalah pil kuning, seukuran kacang, masing-masing mengeluarkan bau pahit yang sangat akrab baginya. Itu pastinya adalah Restore Origin pil, dan kualitasnya sangat tinggi. Dia berteriak, buru-buru memeriksa 2 botol pil obat lainnya. Hasilnya sama, yang membuat jantungnya berdebar. Keluarga Yue memiliki beberapa keturunan, dan dia adalah satu-satunya di generasi yang lebih muda. Dapat dikatakan bahwa semua sumber daya digunakan padanya, tetapi dia hanya pernah makan selusin atau lebih kembalikan pil asal, yang menelan biaya banyak bantuan dan bantuan keuangan keluarga Yue. Keluarga Yue memiliki beberapa keturunan, dan dia adalah satu-satunya di generasi yang lebih muda. Dapat dikatakan bahwa semua sumber daya digunakan padanya, tetapi dia hanya pernah makan selusin atau lebih kembalikan pil asal, yang menelan biaya banyak bantuan dan bantuan keuangan keluarga Yue. Namun, Ling Han akhirnya mengambil 60 mengembalikan pil asal. Apa artinya ini? Taipan Super. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak kembalikan pil asal? Dia bertanya dengan suara gemetar di suaranya. Melihat kekayaan sebesar itu akan membuat lutut orang tuanya menjadi lunak, karena itu bisa menumbuhkan prajurit spiritual Ocean Tier yang sempurna. Itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, masih terganggu dengan pukulan itu dan tidak akan menjadi teman saya? Pak, jika kamu memberiku 2 botol Restore Origin Pill, aku bisa membiarkanmu memukulku 2 kali lagi, Yue Kai-yu segera berkata, tanpa tulang punggung. Ini tidak menyebabkan orang lain memandang rendah dirinya. Itu adalah kembalikan pil asal, dan bahkan jika 1 pukulan hanya bisa diperjualbelikan dengan 1 pil, banyak orang akan bersedia menunjukkan wajah mereka untuk pemukulan.
Tetapi siapa yang akan menjadi bosan dan membuang pil obat begitu luar biasa? Yue Kaiyu bangga tanpa keraguan. Tapi dia bukan idiot. Dia segera menurunkan sikapnya dan mengutamakan manfaat. Lagi pula itu tidak memalukan untuk dipukuli. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han dan meminjam kekuatannya untuk berdiri. Tetapi dia kemudian meraih untuk menyentuh wajahnya dan berkata, "Tapi jujur, pukulanmu itu benar-benar berat." Ling Han tersenyum, memikirkan rasa sakit yang diderita lelaki lamanya. Dapatkah dia melontarkan pukulan lemah? Jika pukulan ini mendarat pada Seven Sons of Our Family atau Au Feng, itu bukan hanya tentang rasa sakit, tetapi tentang mengambil nyawa mereka. Ling Han tersenyum, memikirkan rasa sakit yang diderita lelaki lamanya. Dapatkah dia melontarkan pukulan lemah? Jika pukulan ini mendarat pada Seven Sons of Our Family atau Au Feng, itu bukan hanya tentang rasa sakit, tetapi tentang mengambil nyawa mereka. Tuanku adalah seorang alkemis, dan sibuk dengan memurnikan pil sepanjang hari. Jadi, tanyakan padaku pil obat apapun yang kamu inginkan. Aku sangat bangkrut sehingga satu-satunya yang tersisa adalah pil obat, Ling Han menjelaskan. Semua orang tiba-tiba menyadari, orang ini memiliki alkemis kelas tinggi di belakangnya. Tidak heran dia bisa mengeluarkan 3 botol Restore Origin Pills. Mereka semua iri. Mereka ingin menjadi miskin seperti itu juga. Mereka memandang Ling Han dengan tatapan yang sama sekali berbeda sekarang. Ini bukan anggota baru dari sekte, tetapi peti harta emas dan mempesona, yang di dalamnya adalah pil obat yang tak terbatas. Orang-orang semua memandang dengan iri pada Yue Kaiyu yang dengan mudah menerima 3 botol Restore Origin Pills, dan mereka bahkan ingin lebih berteman dengan Ling Han. Pil obat dapat diminum sesuka hati. Wanita itu memandang Ling Han dengan tatapan terbakar dan menggoda. Jelas tidak perlu dikatakan apa niat mereka. Tidak heran orang ini memiliki alat roh berkualitas tinggi tingkat keempat yang dapat membuat kecakapan pertempurannya menembus 14 bintang. Apakah seseorang yang dengan santai bisa mengeluarkan 3 botol Restore Origin Pills tidak punya uang, mengesampingkan hal-hal lain, selama dia mau berdagang Restore Origin Pills? Apakah dia masih tidak bisa mendapatkan alat spirit kualitas tinggi tier keempat? Setelah putaran pertempuran ini berakhir, hanya ada 30 orang yang memenuhi syarat untuk tinggal. Ke-11 ke posisi ke-20 melangkah maju. Tier pedestal spiritual juga agak terkejut pada kepercayaan Ling Han. Tetapi dia masih memiliki misi di tangan. Dia masih mengumumkan dimulainya putaran pertempuran ke-8. Dan kali ini, semua orang menghindari Ling Han sebaik mungkin. Bersambung ke chapter 341. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.